ini saya akan menceritakan sebuah novel, alur cerita dari novel yang berjudul Before the Coffee Gets Cold. Novel Before the Coffee Gets Cold ini merupakan novel dari Jepang yang ditulis oleh autor bernama Toshikazu Kawaguchi. Kisah bermula dari seorang wanita dan perempuan yang sedang duduk berdua di sebuah kafe. Di situ mereka membicarakan tentang sebuah pembicaraan yang cukup serius, di mana di situ mereka sedikit berargumen karena si laki ini mau pergi ke Amerika. Jadi pertama penokohnya adalah wanita ini namanya Fumiko. Fumiko ini adalah wanita yang karakternya itu orang yang workaholic, orang yang straightforward, orang yang kayak dia tuh nggak menahan apa yang dia bilang, orang yang punya karakter kuat lah, ambisius, wanita karir yang cantik dan ambisius. Kemudian yang laki yang berhadapan dengan ini namanya adalah Goro. Goro ini adalah pacar dari si Fumiko ini. Diceritakan bahwa di awal-awal cerita ini si Goro sama Fumiko ini sedang membicarakan sesuatu. Jadi si Goro ini diceritakan mau pergi ke Amerika karena dia mendapat sebuah promosi, sebuah pekerjaan impian yang sudah lama ingin dia gapai gitu, dan akhirnya dia dapat tawaran itu dan mereka pun membicarakannya di kafe ini. Dan tapi ternyata selagi mereka membicarakan ini, si Fumiko ini sedikit dia tuh tidak terlalu, dia malah kecewa dan sedih dengan kepergian dari si Goro ini, tapi dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia benar-benar sampaikan. Seperti saat Goro pergi, ya dia ketus aja, kayak masih marah aja. Jadi ya Goronya pergi aja, akhirnya dia pun nggak bisa menceritakan apa yang dia ingin bilang. Kemudian puncak cerita ini adalah kemudian cerita berikutnya itu esok hari akhirnya Fumiko berangkat bekerja seperti biasanya. Dia dengan baju kerjanya dia pergi bekerja, tapi dia nggak bisa fokus sama sekali di pekerjaannya itu. Dan dia pun akhirnya dia malam dia pulang ke rumahnya, dan suatu hari dia tuh lagi nonton TV gitu, terus nggak sengaja dia nonton TV. Di situ ada sebuah variety show yang membahas tentang sebuah kafe yang bisa mengembalikan orang ke masa lalu. Dan inilah salah satu plot atau tema dari cerita ini. Fumiko yang tiba-tiba jadi merasa kayak tertarik dengan cerita ini, dan dia tuh mulai jadi kayak bertanya-tanya itu kafe yang mana gitu. Dan ternyata itulah kafe yang kemarin dia kunjungin sama Goro pacarnya. Mendengar ini Fumiko tuh langsung kalang kabut, langsung kayak this my chain gitu. Dia mau kembali ke kafe itu dan mengembalikan waktu ke seminggu sebelumnya, yang di waktu mereka berargumen sebelum Goro itu pergi ke Amerika. Karena di situ ternyata si Fumiko ini belum sempat menyatakan apa yang pengen dia bilang. Dan sebenarnya ya dia tuh mau menahan Goro, tapi waktu itu dia malah ketus aja gitu. Keesokan paginya pun Fumiko langsung bergegas pergi ke kafe itu lagi. Dia langsung lupa pekerjaannya, pulang dari pekerjaan itu langsung pergi aja, nggak yang kayak biasa kayak workaholic, kayak orang yang betul serius, tapi dia lebih kayak pikiran itu ke kafe itu terus gitu. Nah kemudian sesampainya di kafe itu, di sini Fumiko bertemu seorang wanita bernama Kazu. Nah Kazu ini nanti karakternya itu dia tuh seorang pelayan di kafe itu, dan dia itu adalah orang yang nanti akan membantu orang-orang untuk kembali ke masa lalu. Di sini Fumiko tanya-tanya sama si Kazu bagaimana caranya bisa kembali ke masa lalu, bagaimana biar dia bisa ketemu sama Goro lagi. Tapi awalnya Kazu masih ketus aja gitu, kayak ya dia walaupun orang mau kembali masa lalu juga dia itu kayak nggak terlalu Kazu ini orangnya cuek, ketus, tidak ekspresif gitu, orangnya pendiam tapi dia care. Akhirnya Kazu pun mulai menjelaskan sedikit demi sedikit kalau memang dia mau kembali ke masa lalu gitu, dia bisa. Tapi sebelum dia kembali ke masa lalu, dia harus melewati beberapa rules atau aturan-aturan yang harus dia patuhin untuk bisa kembali ke masa lalu. Terus yang pertama itulah dia harus minum kopi. Kopi itu harus habis sebelum kopinya dingin. Sama kayak judulnya Before the Coffee Gets Cold. Dan aturan kedua, orang yang bisa kembali ke masa lalu melalui kafe ini itu harus orang yang pernah mengunjungi kafe ini. Jadi nama kafenya itu Funicula. Dan ketiga, waktu di masa lalu dia tuh nggak bisa
nggak bisa bergerak kemana-mana karena ternyata kalau mau kembali ke masa lalu itu harus duduk di suatu tempat duduk tertentu. Nah, selama ada di masa lalu itu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bergerak, jadi cuma duduk aja di situ. Dan tempat duduknya itu di tempat, jadi ada seorang wanita ini biasanya duduk di tempat duduk itu. Wanita dia itu bergaun putih, wanita yang selalu membaca buku. Dan ternyata dia itu hantu gitu. Dia itu hantu yang seorang yang pernah kembali masa lalu, tapi dia itu melanggar salah satu aturan atau rules yang sudah disebutkan dari kasus tadi. Dan disitulah Fumiko harus duduk. Dan kemudian setelah mendengar semua syarat-syarat yang sudah disebutkan sama kasus tadi, Fumiko pun ya dia tetap kekeh, ya nggak apa-apa, yang penting kembali aja. Dia mau kembali sama Goro, mau ngomong lagi, mau menyelesaikan yang kemarin lagi. Tapi sayangnya, nah ini loh masalahnya, sayangnya si wanita ini, masalah lain lagi sebelum dia kembali ke masa lalu. Wanita ini tuh dia tuh duduk di kursi itu setiap hari, dan setiap hari dia tuh cuma pergi ke, selama satu hari itu dia pergi ke toilet itu cuma sekali. Dan berarti Fumiko harus menunggu di kafe itu sampai si perempuan bergaun putih ini pergi ke toilet. Dan di situ baru Fumiko bisa duduk di kursi itu dan kembali ke masa lalu. Dan selagi Fumiko pun berpikir apakah dia kembali ke masa lalu atau enggak, dia kembali mengingat memori lamanya ketika bersama Goro, seperti awal cerita pertama kali dia bertemu Goro. Jadi Goro ini dia tuh karyawan yang di tempat yang sama di perusahaannya Fumiko, tapi dia 3 tahun lebih muda daripada Fumiko. Tapi dia ini orang yang bagus lah dalam pekerjaan gitu, sampai dia bisa promosi ke Amerika. Dan salah satu impian dari si Goro ini adalah bekerja di perusahaan game yang terkenal di Amerika. Dan setelah dia mendapat kesempatan itu, ya dia pun sangat senang gitu. Dia pengen pergi ke sana gitu. Dan Fumiko pun merasa kalau ya Fumiko ini yang selama ini, dia ini kan orangnya workaholic gitu, nggak kayak hidupnya itu kayak pekerjaannya gitu. Dia tuh kayak menikah dengan pekerjaannya, dia nggak peduli apa, dia nggak peduli omongan orang, ini menikah walaupun umurnya waktu itu sudah 27 tahun. Tapi suatu hari saat dia tuh merasa kayak adik-adiknya udah nikah gitu, dia aja yang belum, ya akhirnya dia pun sadar kayak ya ini umurnya waktunya untuk dia menikah. Tapi ternyata ya si Goro ini, dia takut si Goro belum siap, atau semakin dia merasa semakin dia mendekat sama Goro, ya semakin keinginan dia untuk menikah tuh pun semakin besar. Dan akhirnya setelah bersepakat dengan Kazu dan setelah menunggu seharian sampai si wanita ini pergi dari kursi itu, akhirnya Fumiko pun bisa duduk dan kembali ke masa lalu. Tentunya dia harus menaati semua peraturan atau rules yang sudah disebutkan oleh Kazu tadi. Di pertemuan kedua di masa lalu dari Fumiko dan Goro ini yang cukup emosional, dan di sini akhirnya mereka bisa bertemu lagi. Dan tapi saat selang-selang dia bisa bertemu lagi nih, dia mengingat kata-kata Kazu yang tentang rules terakhir. Dan ternyata ya walaupun dia kembali ke masa lalu, dia tidak bisa merubah masa depan. Tidak akan ada yang berubah di masa depan. Ya tetap terjadi apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Mengingat hal ini ya Fumiko sedih, dia juga bingung, dan kalau gitu apa gunanya itu kembali ke masa lalu kalau tidak bisa merubah apa-apa. Tapi ternyata dengan kembalinya di masa lalu ini, dengan percakapannya Goro dan Fumiko ini, mereka bisa membuka atau menyampaikan perasaan-perasaan yang selama ini tidak pernah tersampaikan. Seperti alasan ternyata Goro ini insecure selama dia bersama Fumiko, karena dia berpikir banyak lelaki yang lebih, dan Goro selama ini merasa kayak banyak lelaki yang lebih pantas untuk Fumiko. Dan setelah Fumiko mendengar hal tersebut, dia pun menjadi kayak ya dia sedih, dan dia nggak tahu selama ini kalau si Goro ini merasa seperti itu. Dan disinilah akhirnya ya si Goro pun menyampaikan perasaannya juga yang sebenarnya, seperti ternyata si Goro ini punya luka bakar di alis sebelah kanan sampai kuping sebelah kiri. Jadi dia tuh merasa seperti ya dengan kekurangannya ini siapa wanita yang mau terima dia. Ternyata ya setelah dia ketemu Fumiko itu ya mencintai dia dengan apa adanya. Dan akhirnya ya Fumiko mengatakan yang dia inginkan, ya tapi tidak ada yang berubah. Si Goro tetap pergi ke Amerika, tapi yang berubah dia hanya mengatakan waktu itu si Goro ini meminta Fumiko untuk menunggu 3 tahun sampai dia kembali dari Amerika, dan dia berjanji akan menikahi Fumiko.
sedih tetap Fumiko, dan tapi ya nggak ada yang berubah, kembali lagi ke masa lalu, tidak ada yang berubah. Tapi setidaknya dia ada perasaan lega karena sudah tahu perasaan dan apa yang selama ini ingin disampaikan sama Goro, melebihi apa yang ingin dia sampaikan. Dan ya, Fumiko kembali lagi ke masa depan, dia kembali ke waktu bersama Kazu. Ya, dia menjelaskan sama Kazu itu yang nggak ada yang berubah, tapi ya seenggaknya dia bisa menyampaikan perasaannya itu. Sedih, Fumiko pulang dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pulang dari kafe, membayar, dan semuanya selesai. Jadi pesan yang disampaikan dari cerita ini, dari apa yang saya tangkap adalah tidak selamanya apa yang kita inginkan, apa yang kita desire, apa yang kita egokan itu benar atau tidak. Kadang-kadang kita harus mengerti alasan atau perasaan orang lain sebelum kita egois atau jadi orang yang nggak mau mendengarkan perasaan orang lain gitu. Karena kita nggak tahu alasan orang tuh melakukan suatu itu kenapa. Tapi kalau kita egois ya kita nggak akan bisa menerima semua itu. Jadi harus lebih open-minded, lebih sabar, lebih mencoba untuk terbuka, tidak menutup diri, tidak egois, tidak mementingkan perasaan sendiri. Ya, jadi sekian video dari saya, storytelling saya tentang novel The Coffee Gate Score dari Koji Kazuka Uguchi. Dan terima kasih.